Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menjelaskan mengenai konsep riba dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Perkenalkan, nama saya Kaisar Sukardi, program studi hukum keluarga semester 6. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai konsep riba dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian daripada riba atau apa sih itu riba. Kata riba diambil dari kata raba'a yarbu yang berarti tambahan. Secara istilah, riba diartikan sebagai tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Tambahan yang dimaksud di sini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Tambahan ini muncul dalam dua akad, baik secara jual beli maupun secara utang piutang. Menurut mazhab Syafi'i, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi, atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan ataupun salah satunya. Kesamaan takaran atau ukuran yang dimaksud di sini adalah pada barang sejenis seperti emas dengan emas, sedangkan penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga dari salah satu barang itu telah berubah harganya, sehingga pertukaran semacam ini mengandung sifat riba. Dalam Al-Quran menjelaskan surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Adapun juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandakan, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Itulah salah satu yang dijelaskan dalam Al-Quran mengenai riba. Oleh karena itu, Al-Quran sudah menjelaskan dan mengharamkan riba, maka kita harus perlu mematuhi dan menjalankan apa perintah-perintah dari Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di dalam pembahasan fikih muamalah dikenal adanya pembagian riba ke dalam dua golongan, yakni riba nasi'ah dan riba fadhal. Riba nasi'ah merupakan tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan. Artinya bahwa diharuskan untuk membayar selain daripada uang pokok yang dipinjam. Sedangkan riba fadhal ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara benda dengan benda yang sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak. Menurut fuqaha, unsur riba fadhal adalah ada 3 golongan, yaitu pertama, kedua barang yang dipertukarkan adalah homogen atau sejenis seperti emas dengan emas, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, dan sebagainya. Yang kedua adalah jumlah keduanya berbeda dengan timbangan maupun takaran. Jika emas dipertukarkan dengan emas dengan jumlah serta kualitasnya sama seperti tunai, maka itu bukan riba. Jika tidak sama, maka kelebihannya pasti riba. Itulah yang dimaksud dengan riba. Yaitu yang ketiga adalah transaksi itu mesti tidak berlangsung tunai. Jika satu diberikan sebagai imbalan bagi satu setengahnya
di masa yang akan datang, maka kelebihan itu adalah riba. Yang kedua adalah unsur dari riba nasiah. Ada juga mengandung tiga elemen juga mengenai unsur-unsur riba nasiah. Yang pertama itu kelebihan dari utang pokok, menentukan besar kelebihan tersebut dalam hubungan dengan waktu. Kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman. Itulah salah satu daripada riba itu sendiri, unsur-unsur dan pengertian daripada riba. Riba dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Mengenai hal riba, tidak ada satu konsep pun di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang membahas khusus tentang riba. Kata riba pun hanya sedikit yang dapat dijumpai di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Berikut ini beberapa pasal yang menyebutkan riba secara eksplisit pada pembahasan mengenai bai murabahah. Pada pasal 106 menyatakan bahwa penjualan harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembeli itu harus bebas dari riba. Di dalam pembahasan mengenai pasar modal bagian kedua, yaitu tentang emiten yang menerbitkan efek syariah, pasal 576 ayat 2 bagian B, lembaga keuangan konvensional disebut sebagai lembaga keuangan ribawi. Lalu masih pada pembahasan yang sama mengenai pasar modal bagian ketiga tentang transaksi efek, pasal 577 ayat 1 dengan 2. Transaksi efek tidak boleh mengandung unsur dahar, kahar, riba dan maisir, rishwah, maksiat dan kesaliman. Kemudian pada pembahasan mengenai reksadana syariah bagian ketiga tentang pemilihan dan pelaksanaan investasi pada 585 ayat 2 bagian B, usaha lembaga konvensional ribawi atau ribawi. Ada beberapa alasan pembahasan riba yang secara implisit tidak dituangkan dalam bentuk pasal per pasal di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. KHS kompilasi hukum ekonomi syariah membahas tentang akad-akad dalam muamalah, sedangkan riba bukanlah merupakan suatu akad. Tidak ada akad riba di dalam muamalah, hanya terdapat akad syirkah, akad mudarabah, akad jual beli dan lain sebagainya. Riba merupakan unsur yang terdapat di dalam sebuah transaksi dan merupakan unsur yang dilarang. Jika terdapat unsur riba dalam suatu transaksi muamalah, maka dapat diajukan ke pengadilan agama sebagai suatu perkara ekonomi syariah, sebab pengadilan agama berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Mungkin sekian daripada pembahasan dan penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.